Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya? Materi daring kali ini adalah daring SKI. Materi kita melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa permulaan Islam. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama ketika beliau berusia 40 tahun di Goa Hiro. Beliau menerima wahyu yang pertama pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi dengan perantara malaikat Jibril. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah turunnya wahyu yang pertama, menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah. Perintah dakwah Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan pertama kali untuk keluarga dekatnya, yaitu sesuai dengan Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Strategi yang dilakukan Rasulullah ketika berdakwah, yang pertama, beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 3-4 tahun di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang terletak di dekat Bukit Sofa. Nabi Muhammad mulai menyebarkan agama Islam kepada tetangga, kerabat, serta sahabat terdekatnya. Di antaranya yang pertama adalah Khadijah. Khadijah adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah anak dari pamannya. Yang ketiga, Abu Bakar. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat, Zaid bin Harisah. Beliau adalah seorang budak. Dakwah secara terang-terangan dilakukan beliau setelah turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 agar berdakwah secara terang-terangan. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Tantangan yang paling berat yang diterima beliau ketika mulai berdakwah, diantaranya yang pertama, tantangan dari paman Nabi Muhammad. Paman Nabi yang bernama Abu Lahab dan Abu Jahal sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, dari penguasa Mekah. Kaum Quraisy tidak ingin ada persamaan derajat. Yang ketiga, pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang keempat, penyiksaan oleh pemilik budak dan kafir Quraisy kepada para sahabat. Alasan kenapa kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, persaingan merebut kekuasaan, hilangnya kasta, mereka memiliki status sosial yang tinggi, hilangnya perdagangan patung. Perjuangan Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Beliau berdakwah selama kurang lebih 13 tahun. Lambat laun, perjuangan beliau membuahkan hasil. Banyak pengikutnya yang berasal dari kaum wanita, para budak, dan orang miskin. Mereka bersungguh-sungguh meyakini agama Islam. Anak-anak, demikian materi dakwah Nabi Muhammad SAW pada awal permulaan Islam. Semoga kalian semua bisa paham tentang materi ini, dan sekarang silahkan dicoba dikerjakan tugasnya. Dikerjakan LKS bab pertama Rom 1 saja. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.